nggak sih tujuan Jepang ke Indonesia? Terus, kenapa Jepang bisa menguasai Indonesia dengan sangat cepat? Kenapa ya? Kita pelajari bareng-bareng yuk di History Indonesia. Menurut sejarah, faktor-faktor utama kedatangan Jepang ke Indonesia ada 5. Yang pertama, karena Indonesia kaya dengan hasil tambang, sehingga dapat digunakan Jepang untuk menunjang keperluan perang. Yang kedua, Indonesia terdapat bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negara Jepang. Yang ketiga, Indonesia banyak memiliki sumber daya manusia sehingga dapat mendukung usaha Jepang. Untuk yang keempat, yaitu adanya ambisi Jepang untuk mewujudkan Hakoichiu, yaitu pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia. Lalu untuk yang kelima, ada kepentingan migrasi. Maksudnya, wilayah Jepang yang sempit, sedangkan jumlah penduduk banyak, maka dibutuhkan tempat bagi pemerataan penduduk. Lalu, pendaratan Jepang di Indonesia terjadi karena adanya pasukan Jepang sejak awal berusaha menguasai Indonesia sejak pecahnya Perang Pasifik. Alasannya, Angkatan Perang Jepang atau Dai Nippon membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perangnya. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian disusul dengan penguasaan daerah Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin. Lalu, mengapa Jepang datang ke Indonesia melalui Kalimantan? Nah, karena pada saat itu Kalimantan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki sumber daya alam khususnya minyak dalam jumlah besar, yaitu khususnya kota Tarakan. Selanjutnya, daerah-daerah pertambangan minyak di Kalimantan dengan mudah dikuasai oleh Jepang. Tentara Jepang bergerak ke Sumatera, menduduki Palembang pada tanggal 14 Februari 1942, yang sehingga membuat Jepang makin mudah merebut Pulau Jawa. Tentara Jepang menjalankan siasat perang kilat atau Blitzkrieg untuk mewujudkan Imperium Asia Timur Raya. Dalam menghadapi ekspansi Jepang, sekutu membentuk ABDA-COM atau American, British, Dutch, Australian Command dengan markas di Lembang, Bandung. Sementara itu, Letjen Herr ter Poorten diangkat sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda atau KENIL. Dalam waktu relatif singkat, tentara Jepang dapat menguasai hampir seluruh kawasan Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Pertempuran Tarakan terjadi pada tanggal 11 hingga 12 Januari 1942, yaitu sehari setelah Kekaisaran Jepang mendeklarasikan perang terhadap kerajaan Belanda. Dalam pertempuran ini, Jepang berhasil meraup kemenangan dan menguasai kota Tarakan. Sekarang mari kita bahas tentang kondisi masyarakat Indonesia saat penjajahan Belanda. Nah, kondisi masyarakat Indonesia di masa penjajahan Belanda itu sangat menderita karena adanya politik adu domba yang keji yang dilancarkan oleh Belanda hingga memicu perseteruan di antara raja-raja di daerah di Nusantara. Alhasil, terjadilah perang saudara dan perebutan harta tahta kerajaan. Tidak hanya itu, Gubernur Jenderal Daendels juga memaksa masyarakat Indonesia untuk bekerja paksa membuat jalan sepanjang 1000 km dari Anyer ke Panarukan. Kerja paksa ini menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Masyarakat juga diperintahkan untuk mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, serta membangun pelabuhan Merdeka. Tidak lama kemudian, Daendels digantikan Janssens yang akhirnya dikalahkan oleh Inggris. Pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa dan menyiksa bangsa Indonesia. Gubernur Van den Bosch memerintahkan rakyat untuk menjalankan politik tanam paksa untuk mengisi kas Belanda yang kosong. Politik tanam paksa membuat masyarakat semakin menderita, sebab mereka harus menanam 1/5 tanah dengan peraturan Belanda dan membayar pajak serta ganti rugi tanaman. Pada 1942,
penjajahan Belanda di bumi Nusantara berakhir dan digantikan dengan penjajahan Jepang. Nah, untuk peraturan tanam paksa, tanah yang disediakan tidak melebihi 1/5 dari tanah yang dimiliki. Pekerjaan tanaman tidak melebihi pekerjaan untuk menanam padi, yaitu 3-4 bulan. Tanaman yang disediakan penduduk bebas dari pajak tanah, dan harga tanaman disesuaikan dengan harga dari pemerintah kolonial Belanda. Untuk komoditas tanam paksa yang saat itu ditanam oleh masyarakat Nusantara adalah teh, kopi, dan kakao. Lalu mari kita bahas tentang kondisi masyarakat Indonesia pada saat penjajahan Jepang. Pada saat itu, rakyat dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Bahkan dipekerjakan sampai ke Vietnam, Burma, Thailand, hingga Malaysia. Semua bekerja sepanjang hari tanpa upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari rakyat Nusantara saat itu meninggal dunia. Jepang juga membentuk Jugun Ianfu, yang terdiri dari para perempuan yang dijadikan sebagai pemuas nafsu tentara Jepang. Pemerintahan Jepang juga menerapkan budaya memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Kaisar juga disebut memiliki tempat tertinggi dan diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Nah, aku punya fun fact nih. Fun fact, awal mula praktik peloncoan berasal dari pengaruh penjajahan Jepang dan Belanda di Indonesia loh. Apakah kalian tahu? Nah, sekarang kita balik nih ke pertanyaan awal kita. Kenapa sih Jepang berhasil menguasai wilayah Indonesia dengan sangat cepat? Berdasarkan sejarah, ada beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan Jepang menguasai wilayah di Indonesia secara cepat dan menyeluruh, yaitu karena jumlah pasukan Jepang yang saat itu sangat banyak dan lokasi pendaratan Jepang yang sangat strategis dan tidak dapat diprediksi oleh Belanda sebelumnya, yaitu di Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang sudah kita jelaskan di penjelasan sebelumnya. Nah, itu tadi penjelasan saya kali ini di History Indonesia. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa buat semangat terus belajar sejarah ya. Dadah!